Jadi swasta yang kita maksudkan di sini. Jadi bagaimana bisa ada orang tertentu yang mendapatkan preferensi dengan anggaran negara, ya kan? Tetapi untuk membiayai orang-orang yang sebenarnya swasta, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Sayuti dan Pak Buyung ya atas kehadirannya pada sore hari ini. Kali ini kami dari UI Watch ingin membahas mengenai kasus Rempang. Ya, seperti kita ketahui, berita terkini mengenai kasus Rempang itu adalah kabar baik bahwa 34 orang yang selama ini, yang beberapa bulan ini ditahan oleh di Polda Metro sudah dibebaskan. Alhamdulillah. Untuk itu terima kasih kepada pihak Polda Metro, Kepri, terima kasih kepada Polda Kepri yang telah membebaskan saudara-saudara kita di Rempang, ya, dan juga terima kasih pada pihak YLBHI yang terus-menerus membantu warga Rempang, mendampingi warga Rempang pada setiap proses hingga terjadinya pembebasan ini. Ya, saya rasa ini adalah momentum yang baik untuk kemudian melanjutkan kabar baik ini dengan silahkan mungkin Pak Habib Sayuti dan Pak Buyung mau melanjutkan. Terima kasih Bu Murni yang kita hormati. Informasi yang disampaikan oleh Bu Murni itu menjelaskan bahwa masalah itu belum selesai. Tapi lebih dari itu sebenarnya kita harus dudukkan prinsip-prinsip masalahnya, bahwa misalnya kita berterima kasih kepada Polda karena menjalankan tugas, Polda Kepri menjalankan tugas. Tapi hendaklah misalnya misalnya masalah orang-orang yang berjuang untuk daerahnya, ya, masyarakat itu kan sebenarnya dia menjalankan kepentingannya, artinya dia punya hak untuk membela, gitu. Dan ditahan dalam soal itu oleh negara. Bisa juga dalam kasus tertentu setelah diteliti bahwa memang murni dia membela kepentingan daerahnya, maka dia berhak mendapatkan ganti rugi sebenarnya. Seharusnya nggak perlu ditahan. Sebenarnya nggak boleh begitu. Jadi kita kembali Bu Murni kepada prinsip dasar. Saya ini tidak terlalu tahu banyak detailnya, tapi ada beberapa fakta yang kita diketahui oleh publik. Ini daerah kan ditinggali sudah lama. Sudah 7 turunan. Sebelum Indonesia ada. Iya. Gitu. Dasarnya apa untuk membangun pabrik kaca yang hanya kebutuhannya mungkin 10 hektar, 20 hektar? Kenapa jadi ribuan hektar diambil? Gitu. Nah, ini prinsip pertama, bahwa tidak boleh dibiarkan penghinaan kepada anak bangsa ketika mereka mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Justru mereka harus diberikan penghargaan karena mereka itu berjasa untuk turun-temurun mereka udah diambil. Dan saya dengar juga Bu Murni diurus, bukan nanya itu, diurus. Dan mereka ini turunan pahlawan. Negara harus memberikan sesuatu kepada mereka. Jadi kita harus dudukkan prinsip ini. Memang ada kebutuhan proyek pemerintah, yaitu yang dimaksud dengan program strategis nasional, proyek strategis nasional. Tetapi proyek strategis nasional atau PSN disingkat ini harus didasarkan juga kepada elegansi dalam sistem perencanaan. Nggak boleh misalnya mengorbankan anak turunan pahlawan di situ, tidak boleh. Justru mereka harus diberikan apresiasi, insentif untuk prestasi mereka dan orang tua-tua mereka. Itulah tugas negara untuk memberikan. Kalau nggak usah berikan jasa kepahlawanan kepada pahlawan-pahlawan. Upacara itu omong kosong aja. Orang berjuang, anak turunan di situ terbaik, sumbangsi mereka buat bangsa dihinakan seperti begini. Kemudian jadi prinsip PSN ini kan dibiayai dengan APBN. Bahkan sudah diminta anggaran sekian-sekian dari negara.
Jadi kita negara membiayai, negara memberikan belanja di situ, anggaran di situ. Tapi yang jalankan ini ada investor asing, yang warga negara asing atau orang-orang yang terasing dari kepentingan nasional. Jadi swasta yang kita maksudkan di sini. Jadi bagaimana bisa ada orang tertentu yang mendapatkan preferensi dengan anggaran negara, ya kan? Tetapi untuk membiayai orang-orang yang sebenarnya swasta, gitu. Bagaimana Pak Buyung? Coba, ada masalah. Memang negeri ini udah kacau balau lah. Iya, kacau. Ya. Yang seharusnya rejim atau penguasa ini membela rakyat, nyatanya kebalik, hanya untuk kepentingan sesaat. Dengan dalih ini buat kepentingan negara, buat kepentingan negara. Negara mana? Jadi kita perlu pertanyakan, negara yang mana kalau kayak begini? Jadi ini yang Pak Buyung kita maksudkan dari yang saya sampaikan, kemudian menjadi di channelnya UI itu. Ini yang kita maksudkan sebagai kapitalisme komunisme hibrida itu. Ini contohnya. Jadi dia pakai kapitalisme tamengnya, yang di luar itu kapitalisme, liberalisme, ateisme, bahkan pakai simbol-simbol agama. Sebenarnya menggerakkan ini dia kekuatan-kekuatan, dan cuma berapa orang aja mereka kuasai negara ini. Jadi ini yang harus kita hentikan. Kita minta secara tegas. Saya pikir proyek Rembang ini, persoalan Rembang sudah selesai, sudah tidak berani lagi. Ternyata masih berlanjut. Masih berlanjut. Luar biasa beraninya mereka di atas kesalahan, di atas pelanggaran. Ini satu keberanian yang luar biasa. Kalah itu pejuang-pejuang yang keberanian dalam soal kesalahan, dalam soal menghina anak bangsa. Jadi saya kira, saya baru dapat informasi juga, ada di sana tokoh kita namanya Bu Azlaini Agus, itu pejuang, orang hebat. Dan saya komunikasi dengan Bu Azlaini, posisinya tetap bahwa mereka tetap memperjuangkan penolakan proyek itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan analisa dalam soal-soal detail yang di bawah-bawah itu, tapi prinsip yang di atas adalah kita menolak. Ada proyek menolak pengosongan, pemindahan, apalagi penggusuran dalam bentuk apapun lah. Dalam bentuk apapun. Saat ini maupun akan datang sampai waktu yang tidak terhingga. Selama negeri ini masih ada. Kita dari UI Watch akan mendukung terus perjuangan masyarakat Rempang. Kami berharap juga masyarakat Rempang terus melawan. Melawan bukan anarkis, melawan dengan tata krama lah. Kalau dibilang kemarin itu ditahan karena brutal, seharusnya nggak seperti itu. Dan kita minta kepada DPR tanggung jawab moralnya, artinya sebagai representasi dari daerah, melihat masalah-masalah seperti ini, apa yang Anda harus lakukan? Tolong DPR sampaikan itu aspirasi rakyat ini. Jangan biarkan rakyat ini dihina-dina seperti begini. Jadi penolakannya harus disuarakan juga oleh DPR. Gitu. Itu memang begitu, DPR kan dihadirkan untuk itu. Jadi intinya kami UI Watch akan senantiasa menjunjung tinggi veritas, probitas dan justisia dimanapun, melalui dengan wujudkan antara lain menunjukkan kepedulian terhadap semua saudara-saudara kita dimanapun berada yang mendapatkan tekanan dari pemerintah. Bayangkan di negeri mereka sendiri, mereka jadi tertindas. Biasanya kan oleh asing, ini tidak. Asing. Pemerintahnya ini justru mendukung asing untuk menindas rakyat sendiri. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kalau tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan alhamdulillah juga Bu Murni, penjajahan penindasan ini terlalu kelihatan. Jadi kalau bisa dilihat dari ideologi komunisme hibrida itu kurang canggih gitu.
Bulan Candi. Terlalu kasar gitu. Masa rakyat turunan pahlawan diusir dari negeri? Yang ngusir Bahlil gitu. Katanya Bahlul gitu. Aduh. Terima kasih Bu Muni. Ya, saya rasa kita cukupkan sampai di sini bahasan kita mengenai Rempang, mengenai saudara-saudara kita. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Polda Kepri yang telah memegaskan saudara-saudara kita di Rempang. Terima kasih juga kepada pihak LDHI yang sudah selalu membantu dan kami insya Allah akan terus memonitor perkembangan dari hari ke hari karena pada saat ini dan akan mendukung, bukan hanya monitor. Ya, monitor dan mendukung. Ya, sebab ini bukan berarti berhenti ya, bukan berarti kami berhenti dan di sana pun proyek ini pun kelihatannya tidak berhenti sampai di sini. Dan akan menimbulkan kontroversi perlawanan dari masyarakat kalau dilakukan dengan hal-hal yang kontradiktif seperti ini. Ya. Terima kasih Bu Wali. Sama-sama. Terima kasih pada Pak Buyung Habib Sayuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Veritas, Probitas, dan Justisia.